Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum Pak Guru mulai materi hari ini, kalian harus ingat 5M. Apa saja 5M itu? Pertama adalah menghindari mobilitas atau jalan-jalan keluar rumah ya. Yang kedua adalah apalagi? Yang kedua adalah menjaga jarak ya. 3, cuci tangan ya. Kemudian memakai masker ya. Yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Itu adalah 5M sebagai cara untuk menghindari penularan COVID-19. Karena COVID-19 itu ternyata masih ada ya anak-anak sekalian. Baik, kita mulai saja dengan materi yang Pak Guru bagikan hari ini, yaitu tema 7 sub tema 2 pembelajaran 1. Ya, kita mulai dengan pelajaran IPS ya, muatan IPS. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Anakku sekalian, apa itu proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa sejarah ya berdirinya negara Indonesia yang dikumandangkan, yang diproklamasikan ya oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ini ada peristiwa penting nih seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama apa? Pembentukan BPUPKI. Apa tuh BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini adalah bentukan dari pemerintah Jepang ya, yang bertugas apa? Menyelidiki persiapan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia ya, persiapan kemerdekaan Indonesia gitu. Apa aja sih yang dilakukan BPUPKI ini? Ya, kira-kira apa saja sih yang dilakukan oleh BPUPKI ini? Di antaranya adalah merencanakan pembuatan dasar-dasar negara, ya. Gitu. Kemudian pembentukan PPKI setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPPKI ya. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Ini dibentuk oleh yang diketuai langsung oleh Pak Soekarno ya gitu. Apa tugasnya? Tugasnya adalah antara lain membuat bentuk negara, pembagian wilayah-wilayah negara ya, hingga terbentuknya negara Indonesia ini gitu ya. Yaitu peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada pembentukan BPUPKI, dia ada ketuanya, punya anggotanya ya. Nanti silakan kalian baca di Google, juga banyak ya sejarahnya gitu ya. Kemudian itu yang PPKI. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah peristiwa Rengas Dengklok ya. Gitu. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Wow, di sini ada ada pelibatan emosi ya, ada ketidaksetujuan antara golongan muda yang dengan golongan tua. Siapakah golongan muda itu ya? Golongan muda itu antaranya apa? Ada Adam Malik ya, ada Soekarni, ada Khairul Saleh ya, dan seterusnya. Yang golongan tua itu yang mana? Pak Soekarno, Pak Hatta sendiri, sama anggota-anggota dari BPUPKI dan PPKI ya. Akhirnya karena berseteru, akhirnya ada kesepakatan ya. Apa kesepakatannya? Itu kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Inilah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, agar Soekarno dan Hatta lebih fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan ya. Itu yang dikhawatirkan oleh golongan muda ya, hingga dengan sigap dan sekatan
golongan muda menculik Soeharto untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena saat itu Jepang sedang dilanda menyerah tanpa syarat oleh sekutu, ya, gitu. Akhirnya dimanfaatkanlah oleh para muda-muda ini ya untuk segera untuk memproklamirkan negara Indonesia ini. Itulah kira-kira sejarah peristiwa-peristiwa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Baik, selanjutnya adalah mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Mungkin Pak Guruan sudah tahu ya cara menggunakan peta pikiran ya, atau cara membuat peta pikiran ya di waktu semester pertama ya. Oke, sebelum membuat peta pikiran, kalian perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Jadi sebelum kalian membuat peta pikiran, kalian harus paham dulu isi dari teks narasi sejarah secara keseluruhan, dipahami bagian pertama itu apa, bagian kedua itu apa, dan seterusnya ya. Yang kedua catatlah informasi penting dari teks tersebut. Kira-kira ada apa sih di situ? Di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ingat ya, 5W 1H. Ini dasar untuk mengelompokkan pertanyaan itu gitu loh. Dengan berfungsi untuk mencatat informasi penting ya. Nah, setelah semuanya sudah diketahui ya, setelah semuanya dipahami per paragraf ya, baru kamu buat bagan peta pikiran ya, yang pernah Pak Guru Walan kasih tahu ya, Pak Guru Walan ajarkan ya. Itu cara-cara mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Apa pertamanya? Pertama, baca dulu secara keseluruhan ya. Yang kedua Yang kedua adalah catatlah informasi penting dengan menggunakan 5W 1H. Nanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah itu barulah dibuat bagan peta pikiran. Oke ya. Yang berikutnya adalah muatan IPA. Wow, apalagi nih ya? Perubahan wujud benda yang dapat berubah kembali seperti semula. Kira-kira apa nih ya? Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya air yang membeku menjadi es, atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya. Dengan syarat dengan beberapa perlakuan. Kira-kira apa ya cara perlakuan itu? Nah, kira-kira seperti ini. Misalnya, perhatikan gambar berikut ya. Air yang dimasukkan ke dalam freezer ya. Itu adanya di es di kulkas ya. Di atasnya itu kan. Air dimasukkan ke dalam freezer menjadi es atau membeku. Nah, kira-kira seperti ini. Wah, enak nih kalau buat sirup ya. Nah, setelah itu ditaruh di piring. Kemudian kita diamkan di ruang terbuka kembali. Di mana kira-kira? Lama-lama akan menjadi cair atau menjadi air. Ya, jadi ada perubahan wujud dari asalnya air, ya. Setelah didiamkan, ya, akan menjadi air lagi, ya. Yang pada awalnya adalah ketika dibekukan dia menjadi es, ya. Oke, nah, itulah yang namanya perubahan wujud ya, berubah lagi menjadi sedia kala ya. Oke. Baik, itu saja dari Pak Guru Walan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dari Pak Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam merdeka, belajar.